Sidang korupsi Bansos Pena di PN Medan. Saksi dihiraukan, masa desak pengusutan pihak lain. Halo pembaca setia media transparansi, kembali bersama kanal YouTube kami. Hari ini, suasana panas terjadi di depan Pengadilan Negeri Medan. Sidang dugaan korupsi dana bantuan sosial program Pena untuk korban banjir bandang di Samosir diwarnai aksi unjuk rasa massa yang mendesak penegakan hukum tanpa tebang pilih. Berikut adalah laporan selengkapnya untuk Anda. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang lanjutan perkara korupsi bantuan sosial program Pahlawan Ekonomi Nusantara, atau Pena. Bantuan ini sejatinya diperuntukkan bagi 303 kepala keluarga korban banjir bandang Kenegrian Sihotang, Kabupaten Samosir. Agenda sidang hari ini difokuskan untuk mendengarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, jalannya persidangan tidak luput dari kawalan ketat aparat serta sorotan tajam publik. Bersamaan dengan dimulainya sidang, puluhan massa dari kalangan mahasiswa dan masyarakat Samosir menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung PN Medan. Dalam orasinya, pegiat anti korupsi Pangihutan Sinaga mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan fatal dalam mekanisme penyaluran bantuan. Berdasarkan petunjuk teknis, dana bantuan seharusnya ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat. Namun, di lapangan, mekanismenya diubah secara sepihak menjadi bentuk barang. Penunjukan BUMDes MA Marsada Tahi Pangururan sebagai penyedia barang seperti pupuk dan mesin babat rumput diduga dilakukan hanya melalui perintah lisan. Pengadilan tinggi udah bisa lah, kalau mau ditutup agarnya ditutup aja. Karena kayaknya mungkin agak sedikit ribut kami nih. Ya. Ayo teman-teman langsung saja kita merapat. Pelan-pelan nyebrangnya ya teman-teman ya. Jadi bentuk suatu dukungan kepada Kejaksaan Samosir. Kita berdiri di sini bahwasanya kita ada untuk mendukung Kejaksaan Samosir untuk mengusut tuntas kasus ini. Apalagi tadi cerita dari Bapak Pangihutan bilang bahwasanya Bupati terkesan cuek. Masa Bupati sekelas Bupati loh. Harapannya teman-teman, seperti tadi aku bilang bahwasanya hari ini teman-teman kita masyarakat Samosir itu sedang sangat-sangat menderita teman-teman. Pada tahun 2023 mereka terkena banjir. Seharusnya mereka menerima bantuan dari Kemensos sebesar 1,5 M. Kalau dikalkulasikan lebih dari 300 kakak, mendapatkan per kakaknya 5 juta teman-teman. Tetapi seharusnya bantuan itu yang harus diserahkan secara langsung melalui bank, ditransfer langsung kepada kakak, kepada orang-orang yang di kakak tersebut. Nyatanya tidak pernah sampai teman-teman. Itu dilakukan oleh si pejabat kejam dan bajingan atas nama Fitri Karo-Karo. Kenegrian Sihotang hampir tercekat tanggang menceritakan keluhan saya sebagai warga Aceh kena dampak dijanjikan menerima uang tunai 5 juta, padahal uang itu enggak sampai. Dibuka rekening oleh Bank Mandiri, rekeningnya ditandatangani tapi uangnya enggak ada. Padahal dijanjikan barang pun enggak jelas. Diberikan kami praduga masalah pupuknya pun palsu praduga. Jadi tanggal bulan 2004 itu kami laporkan masalah pupuk palsu, sampai sekarang belum terusut tuntas. Kira-kira begitulah cerita dari masyarakat Kenegrian Sihotang. Terima kasih. Masyarakat Samosir untuk mendapatkan hak-haknya kembali, untuk mengusut tuntas atas dugaan-dugaan korupsi yang menyangkut paut atas pejabat-pejabat Samosir. Sepakat tidak kawan-kawan? Karena itu, izinkanlah kepada Pak Pangihutan untuk membacakan tuntutan kita pada hari ini. Silakan. Oke. Baik, terima kasih. Hari-hari mahasiswa. Kami datang dari Samosir ke Pengadilan Negeri Medan ini pertama untuk menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kejaksaan Negeri Samosir yang telah mengungkap terjadinya korupsi Bansos Pena di Kabupaten Samosir pada tahun 2024. Kami dari Samosir membawakan 4 tuntutan. Pertama,
Kejaksaan Negeri Samosir harus memeriksa Bupati Samosir. Kedua, Kejaksaan Negeri Samosir harus memeriksa Sekda Samosir. Ketiga, Kejaksaan Negeri Samosir harus memeriksa Inspektorat PMK Samosir. Keempat, Kejaksaan Negeri Samosir harus memeriksa pihak Desa Mersadatai Pangururan, karena juga 3 kepala desa, karena melalui orang-orang inilah terjadi penyelewengan keuangan negara yang merupakan hak rakyat, yaitu menerima manfaat bansos dana pasca banjir bandang tahun 2023. Tentu kita sepakat untuk mendukung Kejaksaan Negeri Samosir untuk membuka seluas-luasnya untuk menetapkan Bupati Samosir, Sekda Samosir, Inspektorat Samosir, ketiga kepala desa bersama Desa Mersadatai Pangururan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bansos dana tahun anggaran 2024. Setuju adik-adik mahasiswa? Sekian, terima kasih. Akibat praktik lancung ini, nilai barang yang diterima warga hanya berkisar antara 3,2 juta hingga 4 juta rupiah saja, jauh dari nominal semestinya sebesar 5 juta rupiah per kepala keluarga. Dari hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Samosir, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai angka fantastis, yaitu Rp516.298.000 rupiah. Tidak berhenti pada terdakwa yang sudah ada di kursi pesakitan, masa aksi mendesak Kejari Samosir untuk mengembangkan penyidikan secara menyeluruh. Mereka menuntut agar pihak-pihak lain yang diduga ikut menikmati dan bertanggung jawab termasuk Bupati Samosir, Sekretaris Daerah, Direktur BUMDes MA Mersadatai Pangururan, hingga para kepala desa terkait segera diseret ke meja hijau. Sebagai kilas balik, kasus ini bermula dari penyerahan bantuan secara simbolis oleh Bupati Samosir pada Oktober 2024 lalu. Karena hak mereka dikilep, sebanyak 117 warga Kenegerian Sihotang bahkan sempat mengadu langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Sayangnya, meski Kementerian Sekretariat Negara telah menerbitkan surat evaluasi pada akhir November 2024, peringatan tersebut justru diabaikan begitu saja hingga akhir tahun anggaran. Berkat laporan resmi warga ke Kejari Samosir pada Januari 2025 lalu, kasus ini akhirnya terbongkar. Penyidik kini telah menetapkan sejumlah tersangka, mulai dari mantan Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Samosir, Fitri Agus Karo-Karo, hingga Kepala Cabang Bank Mandiri Pangururan, Joni Ronald Simanjuntak. Menanggapi desakan publik yang begitu masif, Kasih Intel Kejari Samosir, Juna Karo-Karo, menyatakan bahwa pihaknya masih terus mengembangkan penanganan perkara ini. Kejaksaan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat serta berkomitmen untuk transparan dalam mengusut tuntas kasus korupsi yang merugikan rakyat kecil ini. Demikian laporan liputan suara dari Ruang Sidang PN Medan. Jangan lupa untuk terus dukung jurnalisme investigasi kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini. Saya mewakili tim redaksi Media Transparansi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.